Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah tengil, si bocil tengil, si anak tengil. Sebenarnya tengil itu sudah ada sejak dulu, hanya mungkin istilahnya sedikit berbeda. Kita lihat hari ini bagaimana Injil menggambarkan sebuah ketengilan. Ketika ibu dan saudara Yesus mendengar Yesus dikabarkan tidak waras, salah satu tandanya tidak waras itu adalah tidak mau makan. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong aku sakit tapi mangane jake, ngapusi. Apalagi kalau misalnya lihat-lihat di TikTok gitu, aku mau mengganjal perut sedikit karena nggak suka makan, sementara yang ada depannya makannya setumpuk segunung. Lalu yang berikutnya, Yesus juga dituduh kerasukan setan. Nah, sebagai salah satu tanda orang itu kerasukan setan atau tidak itu adalah salah satunya adalah nggak mau makan. Kalau ada di antara keluarga kita ngomong aku kerasukan setan, mangane wakeh apa meneh makan sate entek akeh, makan becek entek sak blawong. Itu enggak kerasukan setan Bapak Ibu, kuwi kerasukan gule jenenge. Yesus dinyatakan sakit, maka ibu dan saudara-saudaranya mau menjemput dia, mengajak pulang, itu intinya begitu. Apa yang Yesus jawab? Ketika ibunya kan nggak bisa masuk karena di situ penuh orang, saudara nggak bisa, maka pesen sama orang yang lain. Lalu ngomong, Sus, kok Yesus tadi? Ya Yesus betul loh, Sus ya loh. Sus, ibumu dan saudara-saudaramu mencarimu, katanya mau diajak pulang. Apa jawab Yesus? Ketengilan yang dulu pada saat umur 12 tahun muncul lagi. 12 tahun ngomong apa? Mengapa engkau mencari aku? Ya, dikulei telung dino, betetet ya lah, ketemu, nak, mengapa engkau menyusahkan Bapak dan aku dan ibumu mencarimu? Jawabnya tengil juga tuh. Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di pasturan sepanjang masa? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Jawab Yesus, tengil itu. Itu baru kita rayakan kemarin dah. Lalu Ibu Maria menyimpan semua perkara dalam hati, wis tak simpen, wis sakarepmu, wis babahno, bodoh amat, sakarepmu, disimpen. Nah, hari ini terulang kembali. Ayo diajak mulai hai, diajak pulang aja. Ketika dicari, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Oh ternyata ngene tenan iki. Ini bayangkan kalau panjenengan yang mencari anak yang dinyatakan anaknya sudah tidak waras, kemudian dicari ketemu diajak pulang, jawabnya seperti itu. Bapak Ibu, tentu saja ketengilan itu juga menghadirkan sesuatu yang positif juga. Ketengilan Yesus bukan ketengilan dalam arti yang negatif. Maka kalau panjenengan lihat kami kadang-kadang tengil, dilihat aja yang positifnya aja, ya. Kadang-kadang kalau ada ibu-ibu di belakang itu menata bunga, kadang-kadang saya memang menyanyi, kadang-kadang saya teriakkan, kaget ya. Hei saudara, nah itu kaget ya. Yesus sebenarnya dari apa yang disampaikan melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, mau menegaskan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, adalah ibunya, adalah keluarganya. Jadi dari peristiwa yang sangat menggetarkan itu, menggembarkan itu, tapi Yesus mau mengarahkan pandangannya kepada para pengikutnya, jangan sampai
menyempitkan makna persaudaraan hanya sebatas hubungan darah. Luar biasa. Di saat-saat yang sangat menggetarkan, menggemparkan itu, Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat reformatif. Siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Dengan demikian Yesus membuka peluang untuk seluas mungkin mengajak para pengikutnya, mengajak para muridnya untuk membuka pandangan bahwa kekeluargaan itu tidak cukup hanya dibatasi oleh hubungan fisik, hubungan tubuh. Karena tubuh tidak lain adalah memiliki juga daya kelemahan. Maka kaitannya lebih pada soal relasi spiritual, relasi iman, relasi rohani. Disitulah justru kekeluargaan persaudaraan itu menjadi lebih luas. Hal ini mau memberikan respon ataupun tanggapan atas bacaan yang pertama. Bahwa dalam bacaan pertama digambarkan manusia yang tidak melaksanakan kehendak Allah, tidak hidup seturut dengan kehendak Allah. Mereka hidup berdasarkan kelemahan manusiawi belaka. Kalau hanya terfokus pada kelemahan manusiawi, maka tingkatan persaudaraan kekeluargaan juga akan lebih sempit. Jika hanya menganggap siapa saudaraku, ya anakku, hubungan semenda, mungkin keponakan, sepupu, sekentol. Tidak cukup seperti itu, dan itu sangat lemah. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu, sudah selesai. Rebutan warisan gara-gara saudara sekentol bisa menjadi sudah tidak menjadi saudara. Lemah. Dan itu sangat terbatas. Jika kalau kita mau jujur di sini, kalau hanya berdasarkan relasi persaudaraan berdasarkan hubungan darah atau hubungan manusiawi ketubuhan kita, di sini saya nggak punya saudara loh. Bukan? Enggak ada. Saya di sini jadi orang lolo. Wes sane aku Pak randuwe, mbok randuwe. Sanak kadang randuwe. Terus panjenengan semua membuli aku kayak apa tetine? Itu kalau hanya dibatasi pada relasi manusiawi. Manusianya secara fisik, hubungan darah. Maka Yesus membuka peluang persaudaraan itu tidak lain adalah didasari pada relasi iman, relasi kehendak Allah. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus juga menyampaikan, menurut Paulus, kalau hanya kita membatasi pada persoalan manusiawi tubuh bisa saja sangat lemah dan rapuh. Tetapi jika kita mau ada kemauan baik, maka pembaruan batin itu tidak dipengaruhi terlalu kuat oleh tubuh kita. Tubuh yang lemah bisa memiliki daya kekuatan spiritual iman yang sangat kuat. Tubuh yang lemah sangat dibantu, ditopang oleh kekuatan fisik yang sangat kuat. Saya membayangkan kalau seorang kakek usianya 80 lebih, fisiknya ya tuyuk-tuyuk saja nih. Encok ya bola-bali. Angger wis jam 4 sore gak ndang siram terus encoke kuat. Tapi semangat kekeluargaan, semangat persaudaraan tidak pernah padam.
Batin selalu diperbarui sejauh kita mau. Maka kita berada dalam kehidupan yang di satu sisi karena kelemahan tubuh kita seringkali jatuh dalam dosa. Dalam bacaan pertama digambarkan seperti itu. Dan kalau sudah mulai berdosa, mulai lempar-lemparan. Kita lihat bagaimana peristiwa lempar-lemparan ketika Adam ketahuan berdosa, yang disalahkan siapa? Wanita. Tapi sakjane memang sumber dosa wanita gitu ya. Iya loh, coba kalau Hawa itu tidak dosa dur ngajak-ngajaki, Adam apa? Ayo dosa. Tapi Adam ya gelem ae, tapi akhirnya, "Adam, kemana kau?" "Di sini Tuhan." "Lo ngapain?" "Enggak tahu." "Lo kok kamu bisa gitu?" "Itu wong wedok." Dewor. Terus ditanya, Mbok Dewor ngapain? "Nyalake ular." "Lah ular mau nyalake cacing bingung." Ya wes, gak iso. Akhirnya mentok di situ. Inilah justru kebiasaan yang juga terjadi atas kita. Inilah seringkali yang terjadi. Itu karena kelemahan manusiawi kita yang kadang-kadang kita nggak mau menderita gitu loh. Rasul Paulus mengingatkan tidak apa-apa. Tubuh kita memang seringkali membawa kita jatuh. Tetapi roh batin kita selalu diperbarui asal kita mau. Asal kita mau diperbarui, maka batin roh kita setiap hari akan terus menerus diperbarui dengan kita mengupayakan kembali untuk melaksanakan kehendak Allah. Apakah setelah melaksanakan kehendak Allah tidak jatuh lagi? Jatuh lagi. Kita ini berapa kali ngaku dosa? Coba kalau dihitung, Pak Gadot jenengan ngaku dosa pun pinten. Mboten saged dihitung toh. Tapi apakah itu semua mengandaikan bahwa jenengan enggak berdosa lagi? Semakin tambah uban rambutmu, semakin tambah dosa. Kan begitu. Tetapi Tuhan memandang sesuatu yang berbeda. Asal kita mau melakukan kehendak Allah lagi, dengan niat yang baik lagi, batin kita diperbarui lagi. Maka dari ketiga bacaan dapat kita belajar bagaimana bacaan ini mengajarkan kepada kita tentang iman, kepercayaan, dan penyerahan yang total kepada Allah. Wis Gusti terserah panjenengan. Sekarang kan begitu. Pokoknya dari posisiku, dari manusiawiku lemah, sudah sering jatuh. Bukan hanya sering jatuh, selalu jatuh dan jatuh. Dari diriku sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Maka hanya kasih Allah, kepercayaan kita, iman kita kepada kasih Allah, belas kasih yang dan cinta yang begitu mendalam pasti akan memberi hidup kita. Makanya dari itu kita juga pentingnya membina kesetiaan persaudaraan antar kita supaya saling meneguhkan. Ketika kita berada dalam kejatuhan, dalam dosa, tetapi di antara kita masih ada saudara yang menjadikan kita orang yang bisa hadir, menemani, maka kita akan dikuatkan kembali. Itulah cara Allah. Maka persaudaraan antar kita, kekeluargaan antar kita diperlukan, karena justru disitulah kita akan memperoleh kekuatan kembali. Ketika manusia kita jatuh, maka daya kehidupan kita akan muncul kembali. Dan kita tidak perlu putus asa Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, karena dosa. Dan memang pada hakikatnya kita manusia ini memang berdosa. Kalau kita tidak pernah berdosa, bukan manusia yang sesungguhnya. Karena hanya Yesus sebagai manusia yang satu-satunya tidak pernah berdosa. Kemudian yang kedua, ketularan adalah Ibu Maria. Tapi kalau kita semua di sini, mulai dari asisten imam sampai imamnya, semua berdosa. Jangan mengatakan kalau sudah jadi imam kepala tidak berdosa, makin berdosa. Karena semakin tinggi tanggung jawabnya, dosa akan semakin besar. Nek ngono paus sih tambah dosa, tapi paus bedanya setiap dosa langsung bertobat, rahmat muncul, tobatlah muncul. Lah nek imam berdosa enggak tobat-tobat, dan ini bedanya gitu aja ya toh. Jadi
Tuhan mengajak kepada kita semua, jangan putus asa karena berdosa dan karena kita harus hidup menderita. Karena Allah setia, senantiasa menyelamatkan kita, asal kita menjadi saudara, menjadi ibu dari Yesus dengan berusaha melaksanakan kehendak Allah. Allah memberkati kita.